Kami kemarin juga mendapatkan informasi bahwa PT Taspen sekarang kepada para pensiunan sudah melakukan WA Blast bagi yang harus melakukan absensi ya. Ketika tidak absensi, maka 3 bulan uangnya tidak akan masuk di dalam rekening yang bersangkutan. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Dalam Undang-Undang 20 2003, sekarang kita tidak mengenal lagi PNS dan P3K, sebutannya sama, ASN, pegawai ASN. Jadi kalau kemarin kan di undang-undang yang sebelumnya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi sekarang di undang-undang yang baru ini adalah sebutannya seluruhnya adalah pegawai ASN. Nah, tentu di dalam perjalanan panjang tadi berbagai terobosan telah dilakukan oleh PT Taspen dan tentu ini harus sinergitas dengan BKN ya. BKN di dalam mengelola terutama sistem informasi ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut saja Kak, ini waktunya sudah 11:30 ya, harus menjelang istirahat. Ini tugas yang ada di kami sekarang. Jadi di dalam undang-undang yang baru ini, persisnya di pasal 26, kita memiliki tugas pertama perumusan penetapan kebijakan teknis dari mulai perencanaan kebutuhan ASN sampai perlindungan, kemudian pembinaan, kemudian penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Ini amanat yang ada di BKN setelah Undang-Undang 5 2014. Nah, ini data yang ada di kami, Bapak Ibu pimpinan Direktur PT Taspen, bahwa PNS tercatat ada 3.716.722, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini ada 735.300 dan total ASN 4.454.032. Ini adalah aset yang harus dijaga oleh PT Taspen. Karena tadi di sini penyelenggara, salah satunya penyelenggara asuransi sosial bagi pegawai ASN. Nah, tentu di dalam pelaksanaan tugas ini, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan teknisnya, kita sedang bersama-sama menyusun terkait RPP manajemen ASN. Yang di dalam 7 transformasi ada yang terkait dengan digitalisasi manajemen ASN. Tentu tadi Bu Sesmen, Bu Rini, juga Pak Prof sudah menyampaikan. Jadi sekarang di era digitalisasi tidak mungkin kita pelayanannya berbasis konvensional lagi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama apa yang harus kita sinergikan dengan BKN? Tentu dari data tadi. Apakah jumlah yang 4 juta sekian sudah masuk semuanya ke data PT Taspen? Ini yang pertama. Apakah P3K-nya juga sudah masuk ataukah hanya PNS ya? Bapak Ibu, dari 2024 ini hampir 165.167 yang akan memasuki pensiun. Di dalam pemberhentian ada yang diberhentikan dengan hormat karena memenuhi batas usia pensiun, ada yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri kalau memenuhi usia sesuai Undang-Undang 1169, tentu juga yang bersangkutan berhak menerima penghargaan pensiun. Jadi pensiun ini bukan hak ya, tapi penghargaan karena memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain masa kerja, kemudian juga usia ya. Juga ada pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. Dan ada pemberhentian dengan hormat yang tadi apabila memenuhi syarat ini diberikan hak pensiun yang setiap bulan tentunya diterima oleh para pensiunan ASN. Jadi terkait dengan pelayanan yang terus dilakukan oleh PT Taspen, ini menjadikan PT Taspen sesuai visinya tadi, berkelanjutan, menjadi perusahaan asuransi ya sosial bagi ASN, baik PNS maupun
P3K. Perlu kami sampaikan juga di dalam terobosan yang dilakukan oleh BKN telah membuka satu portal karir ASN apabila Bapak Ibu memiliki putra-putri yang ingin melamar menjadi CPNS. Di dalam portal karir ASN tadi kami sampaikan deskripsi ya pekerjaan. Kami kemarin juga mendapatkan informasi bahwa PT Taspen sekarang kepada para pensiunan sudah melakukan WA Blast bagi yang harus melakukan absensi ya. Ketika tidak absensi maka 3 bulan uangnya tidak akan masuk di dalam rekening yang bersangkutan. Untuk memastikan apakah para pensiunan itu masih ada, masih hidup ataukah sudah meninggal. Ini juga bentuk pengendalian bagi PT Taspen, jangan sampai orang yang sudah nggak ada kemudian masih terus dibayar. Ini juga mengefektifkan uang negara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu juga pasti mendengar bahwa BKN di dalam pelaksanaan sistem merit itu juga kami telah membangun sebuah sistem yang sekarang digarap bersama-sama tim Peruri terkait AIMUT. AIMUT ini jadi terkait dengan mutasi. Untuk pertek hanya sebatas sampai di PJ, pertimbangan teknis. Tapi untuk rekomendasi sistem merit ini yang kemudian masuk di dalam AIMUT tadi. Mudah-mudahan di bulan Februari di tanggal 6 kita bisa launching bersama-sama Pak Menteri dan nanti masuk di dalam smart platform ASN atau platform digital yang besok akan di launching oleh Pak Presiden. Dan perlu kami sampaikan yang di launching dari kami adalah layanan kepegawaian termasuk kenaikan pangkat, pensiun dan juga pindah instansi dan juga terkait dengan penilaian kinerja. Perlu kami sampaikan bahwa BKN membangun penilaian kinerja untuk seluruh ASN dan hampir 594 instansi yang telah terintegrasi ya. Jadi hanya tinggal sedikit lagi yang belum, dan ini besok akan di-launching. Begitu di-launching oleh Presiden, seluruh ASN harus melaporkan pengelolaan kinerjanya ya kepada melalui e-kinerja yang dibangun oleh BKN berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Kami minta doa, dukungan tentunya dari seluruh ASN ya, dari PT Taspen, sehingga kita terlihat kinerja kita. Jangan sampai tadi kita bekerja dari pagi sampai mungkin maghrib ya, tapi kinerja kita tidak terlihat oleh masyarakat. Ini yang terus ditanyakan oleh masyarakat. Jadi kita harus ada bukti evidennya terkait kinerja kita. Nah itu kalau berbasis sistem kan ada rekam jejak digitalnya ya. Ini yang mudah-mudahan besok tidak hanya launching sebatas teori, tapi implementatif bisa kita lakukan untuk seluruh ASN. Ini adalah untuk salah satunya menjaga meritokrasi, diantaranya ya salah satunya adalah ketika seseorang memiliki kualifikasi, kompetensi, pasti harusnya berkinerja. Kalau misalkan seseorang memiliki kompetensi, ya pengetahuan iya, tapi kinerja tidak, ini tanda tanya, gitu ya. Jadi sekarang fokusnya adalah dia berkinerja atau tidak. Nah ini juga yang tentunya menjadi evaluasi buat kita bersama bahwa kita dinilai ya oleh seluruh masyarakat dan kinerja kita dipantau ya, sehingga gaji yang kita terima dari pembayaran pajak masyarakat bisa kita pertanggungjawabkan. Ini mungkin beberapa dari kami. Intinya BKN siap bersinergi dan saling menyempurnakan terkait pelayanan untuk ASN ya, tidak hanya untuk yang akan pensiun dan memasuki pensiun, tapi juga support data untuk ASN yang masih aktif. Semoga tadi yang diharapkan oleh seluruh yang hadir di sini ya bisa mensejahterakan. Jadi masa muda sesuai di sini ya motonya, muda berkaya, tua bahagia. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, dan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.